warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa la ilaha illallah. Alhamdulillahi wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin ibni Abdillah imamul muttaqin wa uswatun hasanah wa hawtamun nabiyyi wal mursalin wa rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat ke-59 ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah kamu memperhatikan apa yang telah kamu usahakan, apa yang telah kamu persiapkan untuk hari esok. Hari esok di sini bisa dibagi menjadi dua bagian. Hari esok yaitu hari-hari yang akan kita lalui pada saat mendatang, atau hari esok dalam jangka panjang yaitu hari di akhirat. Wattaqullah, terjadi penegasan di situ, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam konteksnya dengan ibadah puasa yaitu ibadah yang benar-benar terjaga hubungan hablum minallah, hubungan antara hamba dengan Allah. Kalau ibadah sholat itu bisa diketahui dari bekas wudhunya, dari pakaian sholatnya. Tetapi kalau ibadah puasa, yang Maha mengetahui hanya Allah saja dan diri yang bersangkutan. Bisa saja pada saat berwudhu sholat zuhur umpamanya, sedikit dia mencicipi air, menelan air, orang di sampingnya pun nggak tahu, orang di sampingnya pun tidak tahu. Hanya Allah yang Maha tahu apa yang dikerjakan oleh orang yang bersangkutan. Nah, kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di situ Allah menegaskan bahwa tujuan puasa itu lagi-lagi untuk membentuk karakter atau pribadi takwa. Itu sejalan dengan surat Al-Hasyr tadi, bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang memperhatikan kehidupannya untuk kehidupan di masa yang akan datang, bukan hanya kehidupan di dunia saja. Di dalam surat yang lain, wa batagi fima atau qalahu darul akhirah wala tansara sibaka minad dunya, Allah tegaskan bahwa silakan saja kamu bekerja sebagai apa saja, dalam kapasitas apa saja di dunia itu, selama itu halal, silakan. Apapun kapasitasmu, tetapi jangan lupa bahwa kamu harus mengambil bagianmu di akhirat kelak. Dengan tentu tidak melupakan bagian di dunia, karena kita masih berada di dunia ini. Nah, yang berikut adalah di dalam surat ketiga ayat ke-133, Allah menjelaskan bahwa wasariyu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu, jangan ditunda-tunda, mumpung ada waktu, atau garis miring mumpung bulan Ramadan. Bersegeralah kamu mencari ampunan Allah, wa jannatin, dan mendapatkan surga, arduhas samawati wal ardh, yang luasnya itu seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, dan itu hanya disediakan untuk orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, selagi kita berada di bulan Ramadan, mari kita menjalankan puasa ini dengan sukacita, menjalankan puasa ini seolah-olah inilah puasa yang terakhir kita, karena tidak ada jaminan apakah puasa-puasa yang akan datang. Jangan kita ngomong puasa tahun depan,
apakah kita sampai di hari terakhir puasa ini saja? Kita tidak bisa berani menjamin. Mari kita berpuasa dengan memperhatikan syarat dan rukunnya, sehingga pahala yang kita dapatkan itu benar-benar pahala yang maksimal. Jangan sampai kita melakukan puasa seperti yang disinyalir oleh Nabi Muhammad SAW, kamin so'imin laisalahu min siyamihi ilal ju wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari pahala puasanya itu kecuali lapar dan dahaga saja. Oleh karena itu di akhir penyampaian ini saya ingin menyampaikan atau menggambarkan atau mengilustrasikan tentang dua macam puasa untuk dijadikan perenungan kita nanti mau menjadi golongan yang mana. Ada dua macam puasa, yaitu puasa ular dan yang kedua puasanya ular. Semua kita tahu ular itu adalah binatang yang menjijikkan. Makanannya pun dia makan daun-daunan, merusak daun-daunan. Itu adalah ular. Akan tetapi ketika tiba masanya dia masuk ke dalam kepompong lalu melakukan puasa beberapa hari. Setelah dia berpuasa beberapa hari, lalu keluarlah dia dari dalam kepompong tersebut, berubah menjadi binatang yang disebut kupu-kupu. Yang tadinya menjijikkan sekarang menjadi binatang yang sangat indah. Yang tadinya merusak sekarang makanannya adalah putik bunga. Dia membantu penyerbukan sehingga terjadi proses metamorfosis di antara tumbuh-tumbuhan, proses pembuahan di antara tumbuhan yang pada akhirnya itu bermanfaat baik untuk binatang itu sendiri maupun bagi manusia. Yang kedua, puasanya ular. Ular itu binatang yang menjijikkan sekaligus juga menakutkan. Kemudian ketika tiba saatnya dia pun berpuasa agar apa? Agar terjadi proses regenerasi kulitnya sehingga dia bisa hidup lebih lama lagi. Sebelum dia berpuasa makanannya menjijikkan, yaitu tikus dan binatang-binatang melata yang lainnya. Tetapi setelah berpuasa dia pun tetap menjadi sosok atau binatang yang menakutkan dan juga makanannya tetap sama, yaitu tikus dan binatang-binatang melata yang lainnya. Nah, sekarang kita punya hak nih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah menciptakan manusia, mentakdirkan manusia itu dengan punya kecenderungan menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang jahat, orang yang buruk. Disitulah adilnya Allah. Allah tidak mendikte kamu harus jadi orang baik, maka pasti semua manusia menjadi penghuni surga. Allah tidak mendikte juga kamu harus menjadi orang yang jahat, maka itu bukan sifat dari al-adl atau kemahaadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua terserah kepada kita. Mumpung ada Ramadan, mari kita memperbaiki kualitas ibadah kita melalui ibadah puasa ini. Ibadah puasanya bagus, insya Allah ibadah-ibadah yang lainnya pun akan menjadi bagus di masa yang akan datang. Akhirnya semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang baik lagi, bisa menjalankan puasa ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan gelar takwa kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.